Oh, oke, syukran. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para ustazah karena menyediakan waktunya untuk berkumpul di sini untuk sama-sama belajar bersama terkait diseminasi budaya positif. Sejujurnya ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita. Namun sebelum itu harap diperhatikan kembali keamanan dari ruang belajar kita ini supaya para ustazah semua dapat duduk dengan nyaman sehingga nanti tidak ada yang merasa sakit pinggang atau bahkan sakit mata seperti itu. Jadi silahkan bergerak untuk iya benar, harus meregangkan diri ya supaya nanti ketika pembelajaran kita ini berjalan ustazah semua tetap berada dalam posisi nyaman. Dan kita juga harus buat kesepakatan belajar nih. Di sini saya mencantumkan beberapa poin, mulai dari kita harus memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian juga harus berpikiran terbuka dan saling menghormati, kemudian juga kalau ada yang berbicara nanti yang lainnya harap mendengarkan, dan kemudian harus mengutarakan pendapatnya setelah dipersilahkan, dan harus berpartisipasi aktif. Jadi nggak apa-apa walaupun ngantuk-ngantuk gitu tetap harus aktif. Dan yang terakhir ada kegiatan harus mengikuti kegiatan ini dengan perasaan gembira. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari ustazah? Gimana? Iya, kalau sudah cukup berarti sudah disepakati semua ya. Baik. Nah, kita mulai ya teman-teman. Di sini bismillah ada pertanyaan pemantik dulu nih. Pertanyaannya setuju atau tidak setuju? Kalau pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Oh tidak, Masya Allah. Bagus. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. Setuju ya? Baik, nggak apa-apa, tenang aja. Walaupun jawabannya beda-beda, ada yang setuju atau nggak setuju, nanti kita bahas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, baik. Jadi tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu ada nggak setuju. Kemudian yang dua itu kalau memberikan hukuman dengan hal positif kayak baca, hafalin hadis segala macam, itu positif kan ya? Dapat meningkatkan disiplin itu ternyata ada yang bilang setuju juga. Dan yang terakhir juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah ini kenapa diberikan pertanyaan pemantik seperti ini, karena kita akan membahas hal-hal terkait itu tadi semua, terkait hukuman dan juga terkait hukuman positif, bahkan tentang penghargaan itu sendiri. Nah apakah itu merupakan budaya positif atau bukan? Nah kita lihat pembahasannya. Sebelum lanjut nih, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam tadi, Ustazah bawa HP semua? Boleh di scan bagian ini. Di sini ada pertanyaan nih yang nantinya akan membuat diskusi kita jadi lebih hidup lagi. Baik, sudah muncul di HP-nya? Kalau tidak muncul, Ustazah bisa ke browser, kemudian dimasukkan menti.com dan masukkan kodenya. Sudah? Baik, kalau sudah kita tunjukkan jawaban dari para ustazah semua. Dijawab. Menti.com. Iya, hanya satu pertanyaan. Masya Allah, baik, sudah muncul ya jawaban-jawaban dari para ustazah. Di sini pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri sendiri? Lihat, ada jawab yang kita sendiri, Allah, lingkungan sekitar, seperti itu. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain untuk menjawab.
Sudah? Iya, baik. Sudah masuk 9 respons. Nah, jadi dari jawaban Ustazah semua ini, kita sepakat ya bahwa yang punya kontrol atas diri kita sendiri itu bukan orang lain, ya enggak? Tapi lebih kepada diri kita sendiri. Nah, kita bahas. Benar, kita itu punya kontrol atas diri kita sendiri. Jadi, bisa nggak kita mengontrol siswa? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Iya, bahkan kita merasa, pernah nggak sih kalau kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter orang lain? Tidak. Nah, di sini juga ternyata penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga termasuk sebuah ilusi. Sebuah ilusi. Dan bahkan kita kadang, kalau kita sebagai orang tua, kita merasa bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak yang lebih muda. Padahal di sini kita tahu, di sini ada teorinya namanya ilusi kontrol. Ini semua itu hanya sebuah ilusi gitu. Karena sejatinya yang bisa mengontrol seseorang itu hanya dirinya sendiri, seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Begini jawabannya. Kita harus mengubah mindset kita terkait bahwa kadang kita tuh harus mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah. Kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, belum tentu kalau itu sebuah kesalahan. Nanti kita akan belajar nih tentang kebutuhan dasar manusia. Yang akhirnya ketika kita belajar tentang teori kontrol, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun mungkin nanti outputnya salah, sebenarnya tuh dia punya tujuan tertentu. Seperti itu, yang mungkin kita nggak tahu. Kemudian ada pemikiran bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini juga diluruskan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan hampir sama seterusnya. Nah, bahkan di sini juga kadang kita tuh merasa pemaksaan itu ada saat bujukan kita tuh gagal. Ya udah dipaksa aja gitu kan. Padahal kita bisa menciptakan kolaborasi sehingga menciptakan pilihan yang baru yang akhirnya berujung pada ini. Di akhir ada model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi sama-sama enak gitu. Nah, terkait teori kontrol tadi disimpan karena itu yang akan menjadi dasar pemikiran kita tentang budaya positif. Kita nggak bisa memaksa orang lain, seperti itu. Nah, apa yang akan menjadi poin pembahasan kita hari ini ada 6. Makanya di sini saya bentuk goals-nya itu atau tujuannya berupa pertanyaan. Dari pertama itu apa sih disiplin itu? Terus apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Ada juga tentang bagaimana merumuskan keyakinan kelas yang selama ini mungkin kita anggapnya kok namanya berubah jadi keyakinan kelas sih, nggak sama aja kayak peraturan kelas. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara membuatnya. Kemudian ada juga apa yang dipahami terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga kita perlu pelajari supaya nanti ketika kita menghadapi siswi yang melakukan kesalahan, kita mampu berbuat responnya itu sesuai gitu dan seimbang. Kemudian juga ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pelajari supaya kita tahu kita tuh tipikal orang yang mana sih dan kita tuh harus menjadi tipe yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi ada kaitannya dengan pemberian hukuman. Seperti itu. Oke. Kita bahas ya sebelum masuk ke sini. Kita coba jawab dulu pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Kalau kita nih dengar kata disiplin biasanya Ustazah tuh ngebayanginnya apa sih? Kenapa? Aturan, baik. Disiplin tuh aturan. Terus, selain aturan ada lagi nggak sih? Jadi kita mikirnya supaya lebih disiplin ya kita harus buat peraturan, gitu ya? Nah, kita cek. Ternyata kata disiplin itu berasal dari kata Latin
yang artinya belajar loh. Jauh banget ya. Nah, kenapa dibilang belajar? Karena disiplin ini membuat orang tuh bisa menggali potensinya, supaya dia tuh tahu sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Sedangkan makin kesini itu kita jadi lebih tahu kalau disiplin tuh aturan, sehingga kalau kita lagi dengerin orang, oh kena TDAN nih, disiplin nih. Padahal di sini tuh kalau misalnya kita bilang supaya disiplin supaya mendapatkan kepatuhan, bukan seperti itu. Sehingga akhirnya ketika orang mendengar kata disiplin tuh malah berujung pada sebuah ketidaknyamanan. Nah, jadi kita makanya sekarang itu kita lagi gencar-gencarin namanya disiplin positif, supaya nanti ketika kita bilang ke anak-anak harus didisiplinkan, mereka nggak muncul rasa ketidaknyamanan seperti itu, atau berkaitan dengan tadi peraturan, kemudian ketat, menyebalkan, nah seperti itu. Nah, lalu terkait dengan disiplin ini juga sebenarnya orang itu kalau mau melakukan hal disiplin tuh ada beberapa motivasinya. Seperti di sini ada 3. Yang pertama ada motivasi eksternal, supaya dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak dihukum. Kemudian yang kedua itu juga ada supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir itu karena motivasi internal atau dalam dirinya itu sudah sadar gitu. Contoh, dia itu melakukan sesuatu ya hanya untuk menghargai dirinya sendiri, untuk memberikan value pada dirinya, sehingga setelah dia melakukan itu tuh dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukannya, gitu kan. Nah, contoh realnya mungkin kalau di kita itu untuk anak-anak masih sekitaran kebersihan kelas aja gitu ya. Nah, kadang tuh kalau misalnya anak-anak piket ya nanti biar nggak dihukum gitu kan. Padahal di situ kita bisa tahu kalau anak-anak itu melakukan itu tanpa disuruh, mereka akan punya value dalam dirinya. Oh, saya tuh orang yang bertanggung jawab, yang bersih, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan dalam budaya positif ini. Nah, kemudian tadi di pertanyaan pemantik awal itu kita bilang kalau misalnya kita tuh kasih motivasi atau penghargaan ke anak itu adalah hal yang positif. Nah, sebenarnya jangan salah, kalau kita memberikan penghargaan, hadiah, misal habis lomba kebersihan kemudian dapat hadiah, itu sebenarnya nggak bagus. Kita ada kata yang namanya dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Nah, di sini penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Bahkan ada penelitiannya di mana anak-anak itu yang dikasih hadiah cenderung setelahnya itu malah banyak melakukan kesalahan dalam pengerjaan soal. Seperti itu. Kemudian juga penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi jangan salah, kalau misalnya ternyata penghargaan itu selalu dipandang dengan sesuatu yang baik, belum tentu. Karena dia dapat mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Tadinya dia mah ikhlas gitu kan, melakukan itu supaya untuk dirinya sendiri, tapi ternyata setelah dikasih nih, aduh besok mau lagi biar dapat hadiah. Nah, akhirnya kan jadi mengurangi motivasi intrinsik. Sepakat nggak? Kira-kira habis ini ada yang nanya nggak? Terus berarti kita nggak boleh ngasih hadiah? Oke, dijawab. Boleh kasih apresiasi, tapi harus mempertimbangkan hal ini. Nah, di sini dalam memberikan apresiasi atau penghargaan itu harus mengingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi nggak perlu, mungkin istilahnya nggak perlu disampaikan secara umum gitu ya, dipublish seperti itu. Oh, ini juga terkait dari pemberian pengakuan secara pribadi juga, seperti itu. Karena bukannya apa-apa, kadang ketika kita itu melakukan publikasi tentang seseorang yang bagus di depan umum, teman yang lain jadi down gitu, ngerasanya kayak kayaknya dia nggak sebagus itu deh, kayaknya bagusan aku deh, kok aku nggak dihargai sih. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jangan sampai nanti dia berbuat baik sekarang dihargai, besok berbuat baik nggak diapresiasi lagi gitu. Nah, makanya apresiasi yang paling murah itu kan nggak dengan hadiah gitu ya, tapi berupa
pujian mungkin yang bisa kita lakukan. Kalaupun hadiah boleh, tapi itu tadi harus konsisten. Dan terakhir kita harus fokus pada prosesnya. Makanya penilaian itu juga harus dipertimbangkan. Apakah penilaian kita itu berdasarkan proses? Kayak tadi yang saya sebutkan lomba kebersihan, itu kan hanya lomba secara ujung aja kan? Bagaimana dengan prosesnya selama keseharian? Apakah dia selalu bersih atau enggak? Nah, kalau misalnya kita fokus pada proses, berarti ya, selama proses berlangsung, itu yang harus kita hargai. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada rumusnya ternyata. Jadi, kelihatan nggak Ustazah? Kelihatan ya? Baik, di sini kalau kita ingin mengapresiasi seseorang, kita harus mulai dulu dengan pembukanya. Sebenarnya ini nggak jauh beda sama materi parenting yang Bu Wati pernah sampaikan ya, dimana di situ harus menunjukkan kata sayanya dulu gitu. Saya tuh kayak gimana sih gitu, saya menghargai, kemarin saya perhatikan gitu. Dan bahkan kata positifnya dulu, terima kasih untuk, nah nilai kebajikannya mereka tuh apa? Itu yang kita tonjolkan. Entah itu rajin, entah itu peduli, di sini bahkan ditunjukkan rasa empatinya, dan baru diikuti oleh situasinya. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oh, berarti nanti si murid akan merespon, oh iya ternyata saya tuh dihargai gitu sama Bu Guru. Saya diperhatikan oleh Bu Guru karena saya menolong murid baru. Nah, di situ akhirnya dia jadi merasa tertrigger gitu untuk melakukan itu lagi. Begitu. Bisa ya Ustazah kira-kira? Nanti kita praktekin. Baik. Nah, selanjutnya nih. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa kasus. Kebaca nggak Ustazah? Kebaca ya? Nanti Ustazah tinggal cek apakah di sebelah kanan itu hukuman atau konsekuensi. Gitu ya? Baik, saya coba cari spidol dulu sebentar. Kak Anissa punya spidol nggak? Papan. Coba Bu, lihat tahu yang mana. Oke, syukuran. Baik, siapa yang mau coba jawab? Ya, silahkan Bu Dian. Iya, saya menghargai Ibu. Iya, silahkan satu nomor. Ditulis hukuman gitu ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu sudah aktif dalam sesi kita ini. Selanjutnya? Oh iya, Masya Allah, ada lagi spidolnya, silakan Ustazah. Ustazah pakai cadar nggak apa-apa, pakai cadar aja soalnya direkam. Oh iya, baik, Masya Allah. Semangat sekali. Iya, Masya Allah. Baik, setelah ini ada Bu Mailinda dan juga Bu Leli. Ya. Ya, silakan Bu Leli. Ada dua lagi? Oh iya, Bu Intan dan Bu Hana ya? Iya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Ya. Baik, terima kasih ya Ustazah semua sudah menjawab. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah jawaban Ustazah sudah sesuai atau belum. Tada. Baik, kita cek untuk yang pertama hukuman, kedua hukuman. Iya, berarti yang beda ada di poin terakhir dan poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang dua terakhir ya. Kita bahas, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, biasanya di sekolah negeri ada kan ya yang harus pakai sepatu hitam gitu. Kalau nggak pakai sepatu, ya udah nggak usah pakai sepatu sekalian. Nah, apakah ini hukuman? Ternyata hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Baik, nanti kita bahas sebentar. Sama satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, betul. Karena dia pelajaran PJOK. Iya, betul. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya anak sampai nggak pakai sepatu seragam gitu kan, terus dia kemana-mana jalan nggak pakai sepatu sendiri, kira-kira bagaimana dampaknya? Mempermalukan anak. Nah, makanya karena efeknya bukan hal yang menyelesaikan solusi, tapi malah berdampak pada rasa malunya anak, kemudian ketidaknyamanan tadi. Nah, itu bisa dianggap sebagai hukuman seperti itu. Nah, itu nanti ada di soal diskusi. Tidak dijawab sekarang. Iya, diingat-ingat. Ini ada di kasus nanti ya. Baik. Benar-benar, ini nanti ada, harus kita bahas. Nah, selanjutnya kita lihat nih perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Untuk yang di sebelah kanan saya adalah hukuman, di mana hukuman itu harap diperhatikan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak itu sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu lama, dan akhirnya menimbulkan kebencian dan harus merasakan sebuah paksaan, bahkan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Dan konsep dirinya tuh jadi buruk gitu, ngerasa kayak salah banget ya, kayak gitu. Terus bahkan anak itu akhirnya jadi belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi suka bohong nggak sih? Nggak mau jujur gitu. Dan bahkan dia merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah, itu yang terjadi jika kita menghukum orang lain. Kemudian bagaimana bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi ini kita pahamkan kepada anak bahwa ini tuh harus terjadi sebagai bentuk tanggung jawab. Dan mungkin akan membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dan akhirnya anak juga akan menghargai disiplin. Tadi ada stimulus tanggapan dan mendorong anak itu agar mudah menyesuaikan diri. Dan konsep dirinya itu jadi baik karena tadi bentuknya adalah sebuah tanggung jawab. Dan dia akan berusaha untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian dia juga mungkin akan merasa tadi terkait di sini dia akan kehilangan haknya karena tadi dia melanggar hak orang lain gitu, kayak tadi terlambat gitu kan, terus harus apa. Nah, itu sebenarnya dia kehilangan hak. Dan dia juga akan merasa tidak nyaman tapi hanya untuk sementara saja. Begitu. Oh iya. Oh iya, silakan. Nah, baik. Tadi seperti yang saya janjikan, di mana orang itu ketika melakukan kesalahan kadang memang ada tujuannya. Di sini kita lihat ada kebutuhan dasar manusia yang berdasarkan teori itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar yang paling dasar. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kadang ada anak-anak tuh yang caper nggak sih?
Iya, karena itu memang kebutuhan karena itu memang kebutuhan kita sebagai manusia gitu. Terus juga ada kebutuhan dasar untuk penguasaan. Penguasaan gitu. Jadi pengen nunjukin, hello, I have a power. Kemudian juga ada kebutuhan untuk sebuah kesenangan. Dia melakukan sesuatu untuk menghibur dirinya, dan juga kebutuhan untuk kebebasan. Makanya jangan heran kalau misalnya lagi belajar gini terus dia ngerasa terkekang banget ya gitu. Nah, sehingga akhirnya dia harus kadang izin buat keluar, cari udara segar. Nah, itu sebenarnya ada kebebasan. Ada juga yang nggak bisa duduk lama, kemudian dia belajarnya harus jalan-jalan, ngobrol. Nah, itu sebenarnya dari bentuk kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan kebebasan. Nah, lalu bagaimana cara kita menanggapi itu? Nah, sebelum itu kita ada contoh kasus dulu nih teman-teman. Di mana contoh kasus ini kebaca ya? Jadi ini ada seorang guru SD, di mana guru SD-nya ini punya satu murid, yang murid ini kalau lagi makan siang itu malah minta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Nah, kalau ustazah nih jadi bu guru SD ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Dan kira-kira apa alasan anak murid ini melakukan hal tadi, ngambilin makan siang teman-temannya? Ya, Bu Dian. Nah, baik. Iya ya. Iya, betul, bisa jadi tadi seperti kata Bu Dian, bisa jadi kalau Doni ini nggak bawa bekal makan siang, dan sebagai Bu Ambar mungkin harus dibawain atau dikasih makanan kalau lagi punya uang. Kalau nggak punya uang gimana? Oh iya. Baik. Iya, deep talk ya. Baik. Iya, betul. Komunikasi juga nggak sih ke orang tuanya, misalnya ada tindak lanjut? Oh iya. Langsung. Gak usah dipasang kan? Nggak usah. Iya, ditindak lanjut ke orang tua mungkin ya. Kalau perilaku anaknya ini sudah apa sih tadi, sudah mengambil hak orang lain gitu. Iya, baik. Masya Allah. Syukran atas responnya ya tadi Bu Dian dan juga Bu Elin. Betul, salah satunya yang harus kita lakukan adalah menanyakan dulu. Kemudian tadi juga harus berkomunikasi ya dengan orang tua terkait sikap anaknya yang seperti itu. Siapa tahu, kita nggak tahu gitu kan, kalau ternyata ibunya lupa bawain bekal segala macam. Nah, baik. Betul sekali untuk yang tadi terkait contoh kasus dengan terkaitannya dengan kebutuhan sebagai manusia. Nah, di sini Ustazah kita mulai berpikir bersama nih. Kalau misalnya kita sebagai seorang guru, kemudian ada murid yang melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat baik-baik kesalahannya tadi, atau mengatakan kamu harusnya tahu gimana kamu harus bertindak, atau mengingatkan murid kita dengan kesalahannya, dan bahkan kita juga bisa bertanya kenapa kamu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, atau kita akan pilih mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira yang mana yang akan kita lakukan? Yang 4. 1, 2, 3, 4 ini. Baik, ada yang pilih 1, kemudian ada juga yang pilih 4. Iya. Keseringannya 2. Keseringannya 2. Baik. Iya. Nah. Baik, sebelum melanjut ke situ. Tadi kita tuh udah bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan sekarang kita lihat nih dari kasus kesalahan anak siswi kita yang sudah terjadi, mana respon kita gitu kan. Tadi ada yang pilih 1, ditunjukin nih salah nih gitu. Atau yang kedua, kamu tuh harusnya tahu gitu harus gimana.
Dan yang terakhir, yang keempat ya, tadi juga ada yang pilih, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Nah, baiknya kita adalah melakukan atau memberikan sebuah pertanyaan yang nantinya tidak membuat siswa kita tuh merasa gagal. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan restitusi. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sebenarnya restitusi itu kan mengembalikan sesuatu ke awalnya. Nah, fokus kita ketika siswa melakukan kesalahan dengan restitusi ini adalah supaya para murid kita ini memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih baik. Jadi jangan ngerasa, udahlah aku mah udah dihukum, udah malu sama teman-teman gitu. Jadinya kan dia down ya. Nah, kalau di sini restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri gitu untuk masalah yang tadi sudah ia lakukan. Jadi, kita bisa membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka itu ingin jadikan gitu di masa depan. Dan setelah itu akhirnya mereka juga harus berpikir gimana sih kalau kita mau diperlakukan orang lain dengan baik, berarti kita juga akan memperlakukan orang lain dengan baik, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri restitusi ini ada 9, Ustazah. Yang nanti mungkin dari ciri-ciri ini kita akhirnya bisa tahu loh, sebenarnya yang kita lakukan tuh restitusi atau bukan, gitu. Di sini, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian setelah itu juga akan memperbaiki hubungan dan hanya merupakan tawaran, bukan paksaan. Seperti itu. Jadi bukan berarti ketika mereka salah pikir sendiri gitu kan. Tapi akhirnya kita nggak ngasih tawaran apapun. Kita sebagai orang tua bisa menyelipkan itu. Gimana kalau begini? Coba dulu yang ini gitu. Nah, itu namanya tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam artian mereka supaya lebih introspeksi gitu, dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita juga harus tahu mereka tuh kayak gitu tadi ngapain tuh, kayak yang tadi ngambilin bekal teman-temannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada tadi menghukum dan juga memberikan penghargaan. Kemudian restitusi ini fokus pada karakternya, bukan tindakannya, dan fokus pada solusi dan berharap dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Baik, di sini agak kecil, nanti mungkin Ustazah bisa saya berikan untuk yang bagian ini. Jadi kalau hukuman itu tadi sebenarnya kita sudah coba bedakan untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini restitusi itu ada sisi sendirinya. Jadi kalau hukuman itu lebih negatif, kemudian konsekuensi itu netral, dan restitusi itu jauh lebih positif. Nah, kenapa lebih positif? Karena restitusi itu merupakan pilihan, gitu. Terus dia juga menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, karena tadi kita fokusnya ke karakter, kemudian korbannya mendapatkan ganti, itu tadi fokus dari restitusinya. Kemudian murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid menjadi lebih bertanggung jawab, dan fokus pada pemecahan masalah. Dan ada juga apa yang kamu yakini. Nah, ini kita kata-katanya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Begitu. Jadi nanti kaitannya sebenarnya setelah ini tuh ada tentang keyakinan kelas. Bahkan murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Baik. Sebelum lanjut nih tentang keyakinan kelas, ada pertanyaan dulu Ustazah? Atau mau minum-minum dulu? Ya, baik. Kalau mau bertanya mungkin bisa pakai mikrofon ini, nanti nggak perlu ditempelkan, nggak apa-apa. Jadi untuk yang jaring-jaringnya itu yang diarahkan ke mulut. Astagfirullah. Ya. Baik. Ya, itu kan di restitusi yang nomor 3 itu ada korban mendapatkan ganti. Nah, kalau misalkan di Ma'had itu ada kasus siswi yang mengambil barang temannya atau mengambil makanan temannya, apakah restitusinya salah satunya dengan mengganti makanan atau barang tersebut? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Leli. Betul. Jadi di restitusi ini yang bisa kita lakukan tadi, kita tanyakan ke anaknya,
Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau misalnya ternyata dia merasa, oh karena saya sudah mengambil makanan dia, berarti saya akan menggantikan makanan itu, Bu. Nah, itu kita terima. Tapi kalau ternyata dari pemikiran dia tidak ada tawaran seperti itu, kita perlu mengintervensi, memasukkan. Kalau misalnya dia ternyata kekurangan dana segala macam, kita tawari juga. Berarti kita harus sampaikan ke orang tua anti. Gitu. Untuk membantu mengganti biaya barang yang diambil, seperti itu. Jadi betul, kalau restitusi ini juga harus tanggung jawab mengembalikan. Kalau misalkan di restitusi itu tadi kan kita bisa memberikan masukan. Kalau misalkan dari sejak awal itu anak ditanya, tapi dia terserah aja gitu. Dia tidak bisa memberikan solusi terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Penanganannya seperti apa, Bu? Baik. Nah, memang ada tipikal anak itu yang tidak mau ribet ya. Kadang ketika ditanya ya udah terserah maunya gimana. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan pancingan. Nanti ada langkah-langkah restitusinya. Seperti apa? Kalau misalnya ternyata gagal, maka kita bisa ambil sosok lain yang mungkin buat dia itu lebih nyaman. Seperti itu. Yang bisa mengulik lebih dalam, seperti guru BK gitu kan ya. Yang mungkin bondingnya ke anak tuh jauh lebih kuat, seperti itu. Atau wali kelasnya juga bisa. Baik. Ya, ada lagi? Oh, ada lagi. Baik, Bu Dian, silakan. Kan di situ ditulis restitusi merupakan pilihan. Apakah maksudnya ketika anak itu memilih untuk tidak menyelesaikan masalah, maka kita akan menghormatinya, atau dimaksud restitusi merupakan pilihan adalah ketika anak itu memilih tawaran yang kita sampaikan. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dilihat, ini baru dilihat sekilas, ini untuk bisa kita melakukan restitusi itu kan berarti harus sering-sering berlatih ya. Karena terlihat agak rumit, daripada betul. Saya bilang tadi kan nggak bawa makanan, beliin, itu lebih cepat. Iya, kan, betul. Ya? Artinya selama ini setelah ini saya harus banyak-banyak mencari anak bermasalahkah untuk belajar seperti itu. Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada dua. Apa maksud dari restitusi merupakan pilihan? Dan kemudian bagaimana aplikasinya, berarti apakah harus mencari banyak siswi bermasalah untuk diaplikasikan? Baik. Untuk restitusi merupakan pilihan ini, kenapa dibedakan dengan konsekuensi? Karena itu tadi, Ustazah bisa lihat di mana di sini itu siswi harus belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam artian ketika dia tidak bisa melakukan itu, contoh tadi yang mengambil makanan, seperti itu ya, mengambil makanan. Contoh makanan aslinya itu pizza, gitu. Berarti kan harapan kita dia itu mengembalikannya dengan sesuai dengan yang ada, gitu. Tapi ternyata dalam kenyataannya dia tidak bisa melakukan itu. Maka dia bisa memilih apakah harus menggantikan uang, iya, atau makanan lain yang harganya sepadan, seperti itu. Itu yang disebut pilihan. Kemudian terkait aplikasi restitusi ini, sebenarnya berharapnya kita dengan adanya budaya positif, kita tidak perlu lagi menemukan banyak siswi yang bermasalah, gitu. Jadi nggak perlu kita capek-capek untuk melakukan sebuah tindakan restitusi, gitu. Karena berharapnya dengan budaya positif diaplikasikan di dalam sekolah kita, maka pelanggaran itu menurun, seperti itu. Kalaupun realnya ternyata sekarang makin naik, nah berarti kita perlu evaluasi apakah budaya positif yang kita sudah lakukan itu sudah sesuai atau belum, gitu, atau hanya sekedar menghilangkan hukuman tanpa ada konsekuensi. Itu yang perlu kita ulik kembali nih, terutama ke para duta, koordinator duta gitu ya, termasuk saya sendiri gitu. Apakah kita sudah melakukan sesuatu gitu, atau hanya sekedar menghilangkan hukuman saja tanpa mengecek kembali konsekuensi dan juga tadi keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, baik, kita lanjut. Nih, di sini kita bisa lihat dari tujuan adanya budaya positif itu akan menciptakan lingkungan
positif, dimana dari lingkungan positif itu kita bisa buat sebuah keyakinan kelas. Sebenarnya ini nggak hanya kelas saja lingkupnya, tapi bisa melebar gitu. Kalau misalnya kita punya OSIS, ya keyakinan OSIS harus bagaimana, dan itu harus benar-benar dibuat oleh peserta yang meyakini. Beda nanti dengan peraturan. Nanti kita akan lihat gimana cara menggabungkan atau kombinasi antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu sebenarnya nggak cuma serta-merta ya udah yuk yakin gitu. Enggak. Ada teorinya. Di sini ada caranya. Yang pertama itu mulai dari tabel T dan tabel Y. Seperti itu. Nah, untuk tabel Y di sini bisa lihat sebenarnya lebih mudah. Misalnya kita mau ngomongin tentang hormat. Jadi keyakinan kelas yang menunjukkan sikap hormat itu yang seperti apa, yang terdengar seperti apa, yang terlihat seperti apa, yang berperilaku seperti apa. Ini adalah tabel Y. Kemudian untuk tabel T, T itu hanya seperti ini. Jadi di sebelah sini ada tampak seperti dan di sebelah sini tidak tampak seperti. Gitu. Contoh, kalau misalnya kita hormat, berarti tampak sepertinya apa? Kalau bertemu guru harus menyapa. Berarti kalau tidak tampak seperti hormat tuh yang bagaimana? Iya, cuek, lewat aja, nyelonong. Nah, gitu, lewat nggak permisi. Nah, itu perlu bisa kita jabarkan. Jadi anak-anak tuh sadar, oh, ternyata kalau misalnya gurunya di bawah terus kita duduk di atas tuh termasuk sikap yang tidak hormat. Nah, itu bisa kita masukkan di sini. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada peraturan seperti ini. Peraturannya ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan, menggunakan narkoba. Kayaknya nggak ada ya di kita ya. Amin ya Allah. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Nah, keyakinan kelasnya lingkupnya jauh lebih luas. Kalau misalnya kita bilang selalu kembalikan buku ke tempatnya, oh berarti dia keyakinan kelasnya harus selalu bertanggung jawab gitu. Terus ini juga ada menghormati orang lain. Ini juga tentang komitmen, kemudian tentang keselamatan, kesehatan, sabar. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa nih dari peraturan yang sebelumnya ada, kita buat keyakinan kelas dengan jauh lebih luas lingkupnya. Baik, itu terkait keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan. Ketika orang lain berbuat salah, kita tuh ada di posisi seperti apa. Di sini ada posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, kedua ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Baik, diingat-ingat ya Ustazah, karena ini nanti yang akan masuk ke bagian diskusi. Nah, untuk yang penghukum itu kalau misalnya ada orang nih melakukan kesalahan, dia akan menghardik, menyakiti. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas ya, awas. Kayak gitu. Nah, itu namanya penghukum. Gitu. Sehingga hasilnya orang yang tadi dimarahin itu malah memberontak dan malah mencari cara untuk menyalahkan orang lain. Dan bahkan efek panjangnya itu dia akan suka bohong. Nggak percaya lagi gitu sama orang lain. Kemudian nanti murid juga akhirnya biarin aja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Akhirnya ke guru tuh jadi nggak ada rasa, nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa hormat gitu. Kalaupun ada, malah efeknya dia malah jadi takut. Dan bahkan kedepannya dia akan mungkin untuk mengulangi kesalahan. Kayak gitu. Terus ada juga pembuat orang bersalah. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini juga kadang guru itu berlaku seperti ini. Seharusnya kamu tuh begini.
bahkan juga bilang ibu tuh lelah sekali loh menghadapi kalian tuh, jadi ibu tuh stres gitu. Nah itu juga bisa malah membuat orang lain merasa bersalah. Akhirnya hasilnya anak murid itu malah menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Dan biasanya hasilnya muridnya cuma berusaha bilang iya maafin saya bu, kayak gitu. Dan dia menjadi rendah diri karena ngerasa oh gara-gara saya nih ibu ini jadi begini. Nah lalu juga ada yang namanya posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kata kuncinya, ayo lakuin ini dong demi saya gitu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu, masa kamu nggak pernah ingat sih udah pernah ibu bantu. Nah itu jadi kayak seakan-akan tuh teman gitu. Dan akhirnya murid itu malah jadi merasa ketergantungan. Begitu. Baik. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, keempat itu ada pemantau, di mana pemantau ini hanya menghitung dan mengukur. Dan dia biasanya bilang, coba apa peraturannya? Kayak gitu. Dan dia murid itu hanya akan menyesuaikan diri ketika diawasi aja, gitu. Dan di sini murid itu akan berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh ya, gitu. Berapa halaman yang harus saya tulis ya. Dan akhirnya dia hanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, bukan karena motivasi intrinsik. Nah, di sini nih yang harusnya kita miliki, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini tadi yang nanti akan kita praktekkan sebagai manajer itu kita ada yang namanya segitiga restitusi. Makanya di sini tuh guru harus berbuat banyak mengajukan pertanyaan. Nah ini sebenarnya nggak jauh beda sama parenting yang pernah Ustazah Wati sampaikan dulu kan ya. Dimana ketika ada kisah seorang pemuda yang minta izin untuk berzina ya. Kemudian sama Rasulullah bukannya dibilang nggak boleh gitu kan, tapi malah ditanyain balik. Nah di sini juga kita terapkan. Manajer di sini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena tujuannya tadi untuk menguatkan diri, dan akhirnya anak murid itu tujuannya bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Baik. Sebentar. Oh, ternyata ada. Nah, di sini. Sebentar. Ya, Ustazah bisa lihat di sini ada pernyataan-pernyataan dan di sini ada siapa yang mengatakan. Bisa dicek perbedaan dari setiap pertanyaannya. Sebentar ya, saya sambil ngecek ini. Nah, di sini pernyataan yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu bisa membuat yang bersalah itu merasa bersalah. Kemudian untuk yang kedua itu ada judgment. Kamu tuh nggak pernah benar ngelakuin sesuatu. Nah, itu adalah penghukum. Kemudian ada juga yang teman, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah penghukum atau judgment. Nah, kira-kira nih Ustazah, dari semua ini ada nggak sih yang pernah Ustazah lakukan di kelasnya? Kalau saya jujur semuanya sudah pernah saya lakukan. Kecuali yang bagian penghukum. Iya. Yang teman belum ya? Baik. Mungkin kalau sama murid enggak ya, tapi kalau sama anak sendiri mungkin pernah gitu. Ayo katanya sayang sama bunda gitu. Biasanya pernah seperti itu ya.
Baik, nah tapi ternyata akhirnya kan kita tahu ya, kalau kita melakukan itu tuh sebenarnya ada teorinya loh, udah ada yang pernah meneliti itu, dan kita jadi tahu oh ternyata posisi kontrolnya tuh ada 5 tadi ya. Masih ingat? Penghukum, teman, pemantau, manajer, iya, pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi sebenarnya 5 posisi kontrol tadi tuh bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, dan juga nilai-nilai manajer dan harus memperbaikinya. Jadi ustazah semua, kenapa kita tadi belajar tentang posisi kontrol? Karena kita tahu akhirnya kita itu harus belajar tentang ini, posisi sebagai manajer. Dan akhirnya kita tahu bagaimana sebagai manajer yang baik. Ya, manajer yang baik adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Kita mulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah dulu. Jadi menstabilkan identitasnya dulu. Jangan sampai kita judgement dulu nih ke anak murid yang melakukan kesalahan, ke orang lain yang melakukan kesalahan. Kita kasih tahu dulu kalau setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan, dan bukan dia satu-satunya di muka bumi ini yang melakukan kesalahan itu. Kita kasih tahu dulu supaya dia tuh harga dirinya nggak jatuh gitu, nggak tiba-tiba down. Nah, kemudian kita juga harus setelah itu coba validasi kebutuhannya. Tadi kan kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Kita tanya dulu nih, alasannya kenapa nih kayak begini gitu kan. Apakah dari 5 yang tadi ada yang belum tercukupi atau belum? Iya, kurang kasih sayang. Bisa. Atau kita juga bisa tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita fokus tadi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir nih, kita harus menanyakan keyakinannya. Kita udah sepakat kan? Tadi kayak kita bikin keyakinan kelas, sepakat kan untuk melakukan itu. Nah, terus bahkan kita juga boleh tanya, nanti udah tahu kan ya dalilnya tuh apa gitu kan? Boleh kayak gitu. Dan kita juga harus tanya, kamu tuh mau jadi orang seperti apa dengan melakukan tindakan seperti itu gitu. Kayak gitu ya. Ingat ya ustazah, cara membedakannya gimana? Baik. Nah, ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Tadi seperti yang sudah dibahas, kita harus encourage dulu anak murid kita kalau kita tuh semuanya pasti pernah melakukan kesalahan, dan membuat kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar kayak gitu. Jadi jangan sampai dia ngerasa ih dosa banget, nggak ada kesempatan untuk balik gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Kita yakinin kalau Allah aja maha penerima taubat gitu. Nah di sini juga ada validasi kebutuhan. Tadi kita tanyain dulu kenapa bisa kayak begitu gitu. Ditanya alasannya. Ya ditanya alasannya betul. Dan kemudian di sini juga tadi menanyakan nilai-nilai yang sudah disepakati. Oke. Nah, ada yang namanya intervensi 30 detik yang biasanya bisa kita lakukan sebagai seorang tadi pemantau dan juga manajer. Kenapa dibilang intervensi 30 detik? Nah, di sini kalau anak belum bisa melakukan tadi pilihan sendiri sebagai solusinya, kita bisa mencoba untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi untuk lebih sadar gitu ya, anak-anaknya ditanyain, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, hingga bawah nanti ustazah bisa coba dipraktekkan intervensi ini. Kemudian juga dari sini kita coba ke real case-nya. Ustazah semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi Bu Elin ya. Nah, di sini saya akan tampilkan 3 kasus di mana ustazah semua nanti pilih satu kasus, dan kemudian dalam waktu 15 menit kasus tersebut harus dianalisis. Begitu. Silahkan di-scan. Nanti setelah itu kita akan tampilkan hasil diskusinya ustazah dan coba dipresentasikan.
Untuk kelompoknya mau pilih sendiri atau dipilihkan? Kayak sama anak-anak. Sudah ya, berarti ini sekelompok. Kemudian jadi 3 kelompok ya. Gimana? Kelompoknya bertiga-tiga. Yang satunya berempat karena kita ada ber-10 ya. Iya, boleh. Baik, silahkan berdiskusi. Oh iya, saya belum tentukan siapa yang mau ambil kasus 1. Sebentar, saya cek dulu. Baik, sudah dicek ya, ada 3 kasus. Siapa yang mau kasus pertama? Baik, kelompok Bu Elin, kelompok diskusi untuk kasus pertama. Kemudian Budian dengan siapa nih? Budian, Bu Leli, dan Kak Afini. Baik, diskusi kasus kedua. Dan untuk yang kelompok terakhir, diskusi kasus ketiga. Di situ ada pertanyaannya yang harus Ustazah jawab sebagai bentuk analisis. Nanti silakan diperbaiki kotaknya ya. Ya, selamat berdiskusi dalam waktu 15 menit. Yuk, silakan siapa yang mau presentasi awalan? Ya, baik. Jadi di kasus nomor 2 ada siswi namanya Sabrina. Sabrina itu bangun telat dan salah ngambil sepatu. Harusnya dia pakai sepatu hitam tapi dia malah pakai sepatu warna coklat. Terus dijegatlah sama guru di gerbang sekolah, disuruh ganti sepatunya dan dia bilang gak bisa bla bla bla, tapi sama pak gurunya dipaksa untuk kalau nggak punya ganti sepatunya ya udah gak usah pakai sepatu aja selama pelajaran di sekolah itu. Nah, dia udah mohon-mohon tapi nggak mau didengar sama gurunya dan akhirnya dia harus copot sepatu. Terus pertanyaannya setelah dianalisis, kelompok kami menyimpulkan dalam kasus tersebut posisi yang harus diambil Pak Lukman itu seperti apa. Dia itu pada cerita, Pak Lukman itu mengambil posisi sebagai penghukum. Kenapa penghukum? Karena kelihatan kalau Pak Lukman ini memaksa murid untuk melakukan aturan yang dibuatnya. Terus abis itu juga menghardi kayak membentak gitulah. Terus juga mengancam kalau tidak dipatuhi, awas ya gitu, gak boleh kalau kamu sekolah gitu hari ini dengan memakai sepatu hitam gitu. Terus dia juga tidak mempertimbangkan kondisinya Sabrina, tidak mendengarkan, tidak mau melihat kondisi kenapa Sabrina itu melanggar peraturan pada hari itu. Dan juga Pak Lukman tidak mencoba untuk mencari solusi bersama gitu. Makanya Pak Lukman ini di sini sebagai penghukum. Terus abis itu kalau Pak Lukman jadi manajer, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Lukman? Kalau Pak Lukman sebagai manajer, pasti dia akan mendengarkan dulu penjelasannya Sabrina, terus mencoba memahami Sabrina, terus menjelaskan peraturan dengan edukatif dan ramah, mencari solusi bersama Sabrina, seperti menanyakan, memangnya kenapa kamu hari ini tidak menggunakan sepatu berwarna hitam? Apa kamu tahu peraturan sekolah kita seperti apa? Yang seperti itu. Terus bagaimana nih caranya supaya peraturan tidak dilanggar gitu. Terus habis itu apa yang ditanyain, apa yang sebaiknya kamu lakukan di masa depan supaya hal ini tidak terulang lagi. Pokoknya
menerapkan nilai-nilai disiplin positif dan komunikasi yang baik dengan Sabrina. Terus sebenarnya apa sih nilai kebajikan peraturan pakai sepatu hitam itu gitu? Sebenarnya yang mau dicapai adalah disiplin, tanggung jawab, saling menghormati antar siswa yang mengikuti peraturan. Karena kan semua di sekolah juga pakai sepatu hitam, masa ada satu siswa yang diperbolehkan pakai warna sepatu yang lain gitu. Nah, terus juga harus bertanggung jawab dengan peraturan, namanya udah kontrak sama sekolah berarti dia setuju ya sama peraturan yang ada di sekolah tersebut gitu. Terus habis itu sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan pada Pak Lukman? Ya intinya menerapkan disiplin positif pada si Pak Lukman gitu kan, ditanya-tanyain, diikutin ke pelatihan disiplin positif sama Bu Dwi gitu kan. Sama Bu Dwi. Kayak gitu. Jadi dikasih edukasi lagi lah sama diajak ngobrol tentang penanganan beliau ke siswa-siswanya. Sudah selesai. Sekian dari kelompok 2. Jazakumullah khair sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Dari kelompok berapa ini? Baik, dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Siapa yang mewakili nih? Langsung bertiga. Baik, saya ya, saya operatoris. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili kelompok 1 mendapatkan sebuah kasus, yaitu guru matematika selaku wali kelas juga di kelas 8 yang bernama Bu Santi sakit. Kemudian digantikan oleh Ibu Eni, namun ada beberapa siswi yang menyepelekan beliau gitu ya, tidak mau mengerjakan tugasnya gitu, sampai Bu Eni mohon-mohon untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, atau bahkan diancam untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian guru aslinya yaitu Bu Santi yang mengetahui itu memanggil Vivi dan juga Natali gitu ya, dan menanyakan apakah mereka merasa bersalah gitu ya atas perlakuannya terhadap Ibu Eni tadi gitu. Kemudian singkat cerita akhirnya tercapailah kesepakatan atau keyakinan kelas gitu. Nah, keyakinan kelas ini disampaikan slide berikutnya, Bu. Ya, Ini. disampaikan kepada atas usulan yang kedua mengirimkan kepada Bu Eni tentang gagasan mereka yang memberitahukan kepada kepala sekolah tentang kasus itu gitu ya. Pertanyaannya, ya yang pertama, apakah ya langkah-langkah restitusinya sudah dijalankan oleh Bu Santi? Yang kedua, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, dan apakah langkahnya telah diusulkan mereka sudah sesuai gitu ya. Dan yang ketiga, dalam kasus di atas posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Serta yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, yaitu kepala sekolahnya, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi, kayak gitu. Nah, kami menjawab yang pertama, ya sudah dilakukan restitusi yang sesuai. Yang pertama oleh Bu Santi menstabilkan identitas dengan mengkonfirmasi perbuatan mereka kepada Bu Eni seperti apa, dan akhirnya siswinya sadar gitu ya akan kesalahannya sesuai dengan langkah-langkah restitusinya. Kemudian yang nomor 2, apakah siswi telah melakukan restitusi sesuai dengan yang dilakukan langkah-langkah restitusinya? Ya, hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan kelas yang mereka yakini, yaitu dengan saling menghormati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya sesama teman, juga kepada guru dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, nah perannya Ibu Eni tadi, dia kan memperingati gitu ya Vivi dan Natali, sampai bahkan memohon gitu ya untuk dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, itu posisi Bu Eni adalah sebagai teman gitu ya. Jadi merasa siswi itu harus bergantung kepada
gurunya, padahal tidak seperti itu seharusnya. Nah, yang keempat, dengan respon yang baik gitu ya. Kalau misalnya Pak Hasan sebagai kepala sekolah, dia harus bersikap seperti apa terhadap kasus tersebut. Ya, harusnya dia meresponnya dengan bagus karena sudah menghasilkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang berbeda pendapat atau memiliki saran lain? Iya. Ya, baik. mungkin ada yang ingin ditambahkan dari anggota kelompok. Sudah ya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tinggal kelompok terakhir ya. Ya, silahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana perwakilan dari kelompok 3. Jadi kasus 3 itu ada Ibu Dani yang merupakan guru bahasa Inggris. Lalu pada saat Ibu Dani mengajar di kelas, terdapat siswa yang tidur-tiduran dan nampak tak acuh namanya Fajar. Akhirnya Ibu Dani menunjuk Fajar untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Namun Fajar tampak malas-malasan maju ke depan. Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya karena tadi dia tidak memperhatikan pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, karena Fajar gak bisa, akhirnya Ibu Dani berkata, "Ayo Fajar, maka jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan." Lalu Fajar disuruh duduk kembali. Ya, lanjut. Nah, ternyata Fajar sudah sering kali melakukan hal seperti itu. Pada saat ditegur pun, Fajar hanya berkata, "Tidak tahu, Bu." Lalu Ibu Dani menjawab, "Gimana sih kamu Fajar? Kamu gak kasihan ya sama Ibu? Ibu udah capek-capek mengajarkan kamu." Akhirnya Fajar pun dia membisu. Nah, setelah kelompok kami melakukan analisis, untuk pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang pertama itu, Ibu Dani itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah, di mana tadi Ibu Dani berkata, "Kamu tidak kasihan sama ibu ya Fajar." Nah, lalu yang kedua, pertanyaannya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Lalu yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Yaitu, Fajar, apa yang dapat kamu lakukan dalam memperhatikan pelajaran? Lalu mengajak Fajar diskusi tentang konsekuensi jika tidak bertanggung jawab dalam pembelajarannya. Pertanyaannya mungkin dari perasaan emosi negatif dari Bu Dwi dapat membuat Fajar merasa malu dan pada teman-temannya dan tidak nyaman. Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya yaitu mungkin kepala sekolah bisa bertanya kepada guru yang bersangkutan, yaitu Ibu Dani, apakah masalah tersebut sudah diselesaikan. Misalnya belum, kepala sekolah bisa follow up ke guru BK untuk kenapa Fajar melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, syukran Ustazah semua atas presentasinya. Dari jawaban dan analisis yang sudah Ustazah lakukan semua, Masya Allah sudah sangat tajam gitu ya. Sudah sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini terkait 5 posisi kontrol. Dan juga kita tadi belajar bahwa ternyata dari kasus-kasus nyata itu banyak yang muncul gitu kan. Kayak tadi Ibu Dani yang tiba-tiba berubah jadi Ibu Dwi. Bener, sama-sama guru bahasa Inggris. Dimana kita tuh biasanya kalau ada anak yang males-malesan ditunjuk nggak sih? Iya, biar langsung bangun gitu kan. Padahal ternyata efeknya tuh nggak terlalu
bagus gitu kan. Nah, tadi juga sudah disampaikan. Jadi harus kayak gimana nih ke murid yang seperti Fajar tadi. Seperti itu. Baik. Nah, itu untuk feedback ya dari hasil presentasi Ustazah semua. Untuk sesi selanjutnya saya tampilkan yang terakhir. Insya Allah ini sudah selesai. Segitiga restitusi merupakan salah satu strategi restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu strategi penting dalam disiplin positif untuk membantu anak-anak belajar dari kesalahan mereka dan juga membangun karakter positif. Langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk membuat 2 skenario dari kasus yang terjadi pada murid-murid. Skenario pertama adalah, yaitu murid meminjam barang temannya tanpa izin, kemudian guru melakukan penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Hamsa. Waalaikumsalam Bu. Lagi sibuk ya? Enggak Bu, cuma nulis-nulis nggak jelas doang. Oh gitu. Ustazah mau ngobrol sebentar boleh? Boleh. Ini Ustazah mau konfirmasi aja. Ustazah dengar dari Almira kalau kompor dia itu disita sama bagian PDAN asrama. Katanya karena dipinjam sama Andi, benar? Bener Bu. Begitu. Kenapa dipakai? Soalnya kemarin ada sisa bahan PKWU Bu, jadinya ngabisin sisa. Udah izin sama Almiranya? Belum sih Bu, tapi Almira udah tahu. Almira udah tahu setelah kamu pakai kompornya? Iya Bu. Waduh. Kira-kira nih Dek, kalau misalnya barang Anti dipakai tanpa izin, gimana perasaan Anti? Kesel Bu, kayak enggak banget gitu. Oh gitu ya, ya Allah. Berarti nanti setelah ini harus gimana ke Almiranya? Maaf Bu. Iya baik, berarti benar ya merasa kesel nih kalau misalnya barang kita dipinjam sama orang lain. Nah setelah itu apa cukup dengan minta maaf aja? Enggak Bu, minta maaf sama tanggung jawab untuk ngambil kompor dia ke bagian PDAN asrama. Oh iya bagus, berarti kamu sudah tahu ya harus melakukan apa? Iya Bu. Alhamdulillah. Nanti akan diulangi lagi enggak? Enggak Bu, insya Allah. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu Ustazah pegang ya kata-katanya. Iya, syukran atas kesadarannya ya Hansa. Iya Bu, terima banyak ya Bu. Iya. Baik, sebenarnya ya ada 2 skenario, tapi insya Allah cukup 1 saja. Dimana itu tadi sebenarnya kasus asli yang terjadi. Dan ketika ketika tadi mengambil video itu benar ada tersangkanya juga di kelas itu. Jadi ketika dia melihat kasusnya diuji coba kan, oh maaf ya, jadi langsung refleks ke temen yang tadi ada di video seperti itu. Dan alhamdulillah masalahnya sudah selesai, hubungan mereka pun juga iya kembali membaik kembali seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, walaupun tadi saya akui belum bisa dibilang sangat sempurna gitu, tapi insya Allah tetap kita harus coba gitu ya Ustazah ya. Baik, setelah penyampaian tentang sesi ini, terakhir itu kita ada bagian refleksi. Nah, ini yang terakhir. Jadi Ustazah semua bisa nanti mengisi refleksi dari pembelajaran kita pada sesi ini. Seperti biasa, untuk refleksi itu isinya adalah tentang facts atau peristiwa yang paling berkesan. Kemudian feeling, perasaan Ustazah bagaimana ketika mengikuti pelatihan hari ini. Dan terakhir itu, yang ketiga ada findings, pembelajaran apa yang Ustazah dapat. Dan yang terakhir tentang future atau perencanaan, setelah ini akan bagaimana. Begitu ya. Nah, nanti silakan diisi dengan cara men-scan dan mengetikkan jawaban Ustazah di sana. Iya, sebelum itu apakah masih ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Baik Ustazah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa disimpulkan ya Ustazah. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang
Betul, disiplin positif. Lalu apa Ustazah, menurut Ustazah yang paling berkesan nih tentang pembelajaran di hari ini? Iya, posisi kontrol ya. Baik. Nah, nanti untuk pembelajarannya juga tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, segitiga restitusi, dan juga tadi ada 5 posisi kontrol, dan juga cara membuat keyakinan kelas. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakunallah khair atas waktunya semua ya Ustazah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ustazah semua sudah membantu saya dalam memenuhi salah satu tugas sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan aslinya, kesehariannya, seperti itu. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, ahabbakalazi ahbabatanillah.